Atau imam-imam yang lain yang menganggap bahwa Imam Syafi'i kalau bersentuhan setelah punya wudu dengan wanita yang bukan mahram, ya, yang bukan mahramnya, kemahraman yang mu'abbad. Mu'abbad itu yang selama-lamanya, ya, maka bersentuhan kulit dengan kulit membatalkan wudu. Termasuk suami istri. Walaupun suami istri itu mahram, ya mahram, tapi mahramnya bukan mahram mu'abbad, bukan mahram yang selamanya. Mahramnya itu hanya sewaktu-waktu, kan? Sewaktu-waktu itu bagaimana? Karena cuma selama ikatan pernikahan ada. Tapi kalau dicerai, sudah bercerai, kan? Nah, maka hilang lagi kemahramannya. Ini menjadi orang lain jadinya, yang disebut dengan ajnabi, ya, disebut dengan ajnabi. Nah, jadi yang mahramnya yang hanya sewaktu-waktu tetap tidak tetap menjadikan sentuhan itu membatalkan. Kalau mahramnya yang mu'abbad, yang selamanya, seperti pancakaki. Pancakaki ini adalah istilah, ya, yang dibikin oleh orang tua kita, umat Islam di kita, ya, istilah mahram mu'abbad. Istilah mahram yang selamanya, namanya pancakaki. Panca itu berapa? 5. 5 apa? 5 kaki. Kaki pertama adalah orang tua, ibu bapak ke atas. Ya. Ibu bapak kemana? Ke atas sampai Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam. Nah, ini mahram yang selamanya. Kalau kita ketemu dengan Siti Hawa, bersentuhan, ya, kulit kita dengan Siti Hawa nih, laki-laki ini, itu kan nggak batal. Auratnya, kalau kita melihat Siti Hawa, nenek moyang kita, lalu kelihatan rambutnya, kelihatan lereknya, hatta kelihatan teteknya sekalipun, itu ndak haram. Nah, kenapa? Mahram ini, kan? Ini mahram ini. Ini kaki yang pertama, ya. Imam melalui nasab, imam melalui rodoah, gitu kan? Yaitu melalui apa? Rodoah teh nyusu, nyusu bahasa Indonesia. Ya. Apa? Setetek. Apa tuh ya? Kaki yang kedua, anak cucu itu ke bawah. Nah, sekali lagi, kaki yang pertama apa? Orang tua kemana? Ke atas. Nah, termasuk yang dimulhakan. Artinya yang digabungkan kepada hukum orang tua dalam kemahraman yang mu'abbad adalah mertua. Maka kepada mertua, ini bapak-bapak, kalau kepada mertua istri, ya kan, itu tidak batal wudu. Ya, itu kelihatan rambutnya tidak apa-apa kok, nggak apa-apa, kan? Karena haram menikah selamanya, walaupun kita sudah bercerai dengan putrinya. Makanya orang mertua itu nggak ada bekas. Maaf ya, jadi orang mertua itu tidak ada bekas.
kita sudah cerai dengan istri kita, tapi kepada mertua kita mahram ila yaumil qiyamah. Tidak batal wudu kita. Oratnya adalah ukurannya dari pusar sampai lututnya. Padahal kita sudah cerai dengan putrinya, tapi tetap dengan orang tua tidak batal wudu. Kalau salaman punya wudu, tidak batal wudu. Lalu yang kedua, kaki kedua adalah anak ke bawah ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Kalau kita punya keturunan, anak cucu yang terus gitu kan, sampai hari kiamat. Maka mahram, semuanya mahram yang selama-lamanya, yang menghalangi kepada sahnya pernikahan. Ya, tidak sah nikahnya. Ini pancakaki heula matak mun dek kawin teh. Bisina bisi mahram, dikhawatirkan ini mahram ini yang muabbad ini. Harus pancakaki dulu. Nah, ini siapa? Ini banyak kejadian itu. Padahal mahram yang muabbad akhirnya dinikahin, akhirnya banyak yang punya anak, itu terjadi banyak. Nah, termasuk yang digabungkan kepada hukum anak adalah menantu. Ya, termasuk yang digabungkan kepada hukum anak adalah menantu, walaupun tidak dalam seluruh sisi. Tidak dalam seluruh sisi, diantaranya apa? Kalau dari sisi batal wudu tidak batal. Dari sisi orat tetap dari pusar sampai lutut, kan? Tapi kalau dari sisi warisan, mertua dan menantu tidak punya hak waris. Dari sisi haram ditikah, ya sama. Ya, jadi jangan sampai, kan saya juga mahram. Sekarang sudah digabungkan hukumnya, minta warisan sama mertua, jangan. Jangan, kan? Atau minta warisan sama menantu, enggak, jangan. Ya. Yang ketiga adalah sejajar, ke kanan ke kiri. Sejajar. Ini kaki yang ketiga. Yaitu kakak, adik, yang seibu sebapak, yang sebapak saja, yang seibu saja, yang sesusu, gitu kan? Nah, ini apa garisnya? Garis apa namanya? Kalau begini garis apa? Kalau vertikal, horizontal, ke sana vertikal, ke atas, ke sini horizontal. Tuh. Diajar orang kampung ke bahasa nu kitu. Diajar. Oh, itu kan horizontal. Ya. Jadi dengan kakak, dengan adik, itu kan, itu mahram selama-lamanya. Beda dengan suami kakak, istri kakak, suami adik, istri adik, itu mah mahramnya mahram sewaktu-waktu. Kan, sewaktu-waktu. Selama dihukum, gitu kan? Artinya selama ada dalam hukum pernikahan itu. Kalau sudah dicerai, malah sah dinikahi oleh adiknya, oleh kakaknya, itu kan, ya sah saja. Nah, itu ada istilah turun karanjang, naik karanjang, gitu kan? Nah, ada istilah begitu, turun ranjang, naik ranjang. Lalu kaki yang keempat apa? Menyilang. Kaki yang keempat yaitu saudaranya ke atas. Kalau ke atas menyilangnya berarti saudaranya ibu, saudaranya bapak.
Ya, wa, bibi, gitu kan. Encing, encang, kalau di Jakarta kan gitu kan. Kan di Jakarta kan gitu. Ya. Apalagi? Engkung, gitu kan, engkung. Nah. Jadi saudara, ibu, saudara, bapak. Tuh. Nah, yang kelima, jadi silangnya kan ke bawah. Yang ke bawahnya apa? Adalah keturunan, gitu kan, anak cucunya, keponakan, alias anak saudara dan keturunannya. Anak kakak dan keturunannya, anak adik dan keturunannya, baik dari yang seibu sebapak maupun yang sebapak saja maupun yang seibu saja dan yang sepepe, kan? Ya. Jadi ada berapa kaki itu? 5. Jadi harus panca kaki dulu kalau mau nikah. Nah, yang masuk kepada hukum panca kaki ini artinya mahram yang muabbad, artinya yang selama-lamanya. Itu. Ya. Nah. Ini mah sepakat. Semua mazhab sepakat kalau dengan mahram yang selama-lamanya tidak batal dengan sebab persentuhan kulit dan kulit. Ingat, kulit dan kulit tanpa ada penghalang. Dan tidak membatalkan wudu kalau sudah punya wudu. Beda dengan kulit dan kuku, kulit dan huntu. Beda. Huntu dan huntu, kuku dan kuku, gitu kan? Rambut dan rambut, kulit dan rambut, itu mah nggak membatalkan. Nggak membatalkan. Kita punya wudu, ya, kita punya wudu umpamanya, lalu menggigit, ya. Hatta menggigit bibir istri kita. Tapi tidak ada yang kena kulit. Ya. Huntu dengan kulit tidak apa-apa, atau huntu dengan huntu. Ya. Ya kan? Ya, tidak apa-apa, itu kan. Ya, kalau bisa mah silakan. Mengusap rambut istri kita, nggak apa-apa, nggak batal kok. Padahal sudah punya wudu, ya itu mah nggak batal. Apalagi pakai apa? Penghalang, pakai tilam, ya. Walaupun penghalangnya tipis, plastik, tisu, dan ya, dengan tisu nih. Nah itu nggak membatalkan. Kalau ada penghalang, nggak membatalkan.